Baiklah, berikut akan dijelaskan tentang pengertian dari komunikasi bisnis. Yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Maka selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian daripada komunikasi bisnis itu sendiri. Maka diartikan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai jenis bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Berikut akan dijelaskan tentang karakteristik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pesan yang tergantung dalam komunikasi bisnis disusun audiensi. Ada batasan waktu dan biaya. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Dan yang terakhir itu, pesan yang disampaikan harus memperhatikan informasi yang akan disampaikan. Berikut penjelasan tentang karakteristik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, perubahan sikap atau attitude change. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, perubahan perilaku atau behavior change. Yang keempat, perubahan sosial atau social change. Unsur-unsur dalam komunikasi bisnis yaitu komunikator, komunikan, pesan, transmit, dan yang terakhir ada respons. Komunikator itu ialah orang yang menyampaikan isi pernyataan atau pesan kepada penerima pesan yang mempunyai tugas sebagai berikut. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang tugas-tugasnya meliputi sebagai berikut. Pesan adalah berupa gagasan, pendapat, atau informasi yang disampaikan komunikator kepada orang lain atau lembaga lain. Transmit adalah proses pengiriman pesan menyangkut media yang dipakai melalui pengiriman pesan disesuaikan dengan pesan yang akan disampaikan. Respons adalah dampak atau hasil daripada proses komunikasi. Proses komunikasi biasanya dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi primer, yaitu menggunakan lambang dalam proses komunikasinya, dan yang sekunder yaitu menggunakan media seperti surat, telepon, dan televisi. Baiklah, setelah mendengarkan pengertian teknik, strategi, dan tahapan-tahapan bagaimana komunikasi bisnis dalam suatu perusahaan di materi yang sebelumnya atau di video sebelumnya, di sini akan dijabarkan contoh daripada bagaimana sih komunikasi pemasaran yang dimiliki perusahaan global sehingga ia dapat memenangkan pasar dunia. Nah, di sini kami akan mengangkat salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu Coca-Cola Company, di mana kita ketahui perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar yang ada di dunia, yang tentunya melewati banyak sekali kendala ataupun tahapan-tahapan dalam mengkomunikasikan produknya sehingga dapat diterima oleh konsumen yang ada di seluruh dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam proses awal produksinya Coca-Cola tidak begitu diterima oleh masyarakat, namun dengan strategi yang baik ia dapat memenangkan pasar dunia hingga saat ini dan dapat menarik hati dan minat konsumennya. Nah, berikut ini adalah strategi komunikasi yang dimiliki Coca-Cola. Ia memanfaatkan iklan sebagai media dalam mengkomunikasikan produknya sehingga dapat diterima oleh konsumen-konsumennya yang ada di seluruh dunia, di mana Coca-Cola selalu mengembangkan dan juga memberikan inovasi baru dalam mengiklankan produknya, dan bahkan dengan iklan tersebut Coca-Cola berhasil menjadi viral karena keunikan daripada iklannya, di mana Coca-Cola menciptakan aplikasi, yaitu aplikasi Coke, di mana aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh konsumennya dengan memanfaatkan kode yang ada di tutup botol dalam Coca-Cola sendiri, di mana hampir sampai 38.000 aplikasi ini di-download oleh setiap bulannya oleh seluruh konsumen Coca-Cola. Dan dengan memanfaatkan hal tersebut, Coca-Cola berhasil memenangkan pasarnya. Selanjutnya, selain dengan pemanfaatan Coke sebagai media mengkomunikasikan produknya terhadap konsumen Coca-Cola juga memanfaatkan iklan-iklan melalui televisi, sehingga dengan melakukan iklan melalui televisi konsumennya pun tertarik. Nah, contohnya itu, dan salah satu iklan yang mungkin memberikan efek ketertarikan dari konsumen Coca-Cola terhadap produk ini, yaitu dalam iklan tersebut bahwasanya aktor-aktor dalam iklan tersebut mengatakan dalam setiap tegukan Coca-Cola, yang artinya bahwasanya Coca-Cola ini dapat memberikan efek kesegaran setelah kita mengkonsumsinya.
Nah, selain daripada melakukan iklan melalui Cook tadi dan juga melalui iklan televisi, Coca-Cola juga mengkomunikasikan produknya melalui kemasan, di mana kemasan Coca-Cola ini selalu hadir dengan desain yang inovatif dan juga kreatif. Dan salah satu desain yang inovatif dan juga kreatif yang dimiliki Coca-Cola pada kemasan botolnya yaitu pada kalimat share a Coke with a Coca-Cola. Nah, itu salah satu cara pengkampanyean Coca-Cola terhadap kemasannya sehingga menarik perhatian konsumennya, di mana dalam kemasan tersebut ditulis share a Coke with Coca-Cola dengan 150 nama orang yang telah dipilih Coca-Cola sebagai yang tertulis dalam kemasannya. Dengan hal tersebut, Coca-Cola dinyatakan dapat berhasil menarik perhatian konsumennya melalui kemasan-kemasan yang begitu luar biasa, yaitu share a Coke with Coca-Cola dengan 150 nama orang yang ada di seluruh dunia. Nah, demikianlah bagaimana strategi komunikasi yang dimiliki Coca-Cola dalam mengkomunikasikan produknya kepada pasar dunia.